Pernahkah Anda berpikir, wajar nggak ya punya mimpi bisnis dengan omset miliaran? Rasanya sudah berusaha keras, tapi kok belum terlihat ya perkembangannya? Perkenalkan, saya Clarissa Mulyadi dari ABC Vision Capital, sebuah perusahaan yang berfokus pada layanan konsultasi bisnis dan investasi swasta. Innovation begins with insight. Dreamers, innovators, visionaries, connected by ABC Vision Capital, where potential and solutions meet experience, skills, and market access. Crafting the future with hands-on guidance and knowledge to build sustainable business. Shaping ideas into solutions that breathe life into communities through well-crafted strategic planning, business process, and value creation. Our ecosystem and method thrives on collaboration. Each success serves as a beacon, guiding the way for new pioneers to navigate all barriers for every business. From the spark of innovation to the fire of success, ABC Vision Capital, empowering tomorrow through deploying sustainable investment and various other resources, transforming vision into reality, together. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak pandemi ya, banyak bisnis online mulai bermunculan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sekitar 21 juta konsumen di Indonesia mulai berbelanja online selama pandemi. Dan jumlah transaksi bisnis online juga meningkat hingga 26%. Hal ini menjadi indikasi bahwa semakin banyak wirausaha baru yang lahir di Indonesia. UMKM sendiri telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia dengan menyumbang 60,5% dari PDB atau produk domestik bruto dan menyerap 96,9% tenaga kerja nasional. Namun, meskipun angka tersebut menunjukkan potensi UMKM yang besar, membangun bisnis UMKM bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Menurut laporan dari Small Business Administration, sebesar 33% usaha kecil tidak dapat bertahan di tahun pertama, dan akhirnya sekitar 50% mengalami kebangkrutan dalam 5 tahun pertamanya. Maka dari itu, tidak heran apabila banyak pengusaha yang mempertanyakan, apakah mimpi bisnis saya sebenarnya realistis? Sebagai sebuah perusahaan yang telah membantu banyak pengusaha mengoptimalkan bisnisnya, ABC Vision Capital selalu mengedepankan prinsip bahwa bisnis yang sukses harus dimulai dengan visi yang kokoh dan juga jelas. Kenapa? Karena dengan visi yang kokoh dan juga jelas, arah dan tujuan bisnis kita lebih bisa applicable dalam bisnis kita. Namun pertanyaannya, sebenarnya visi seperti apa sih yang perlu kita miliki untuk bisnis kita, dan bagaimana juga cara mewujudkannya menjadi kenyataan? Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi 2 framework yang bisa membantu kita merencanakan perjalanan bisnis dengan lebih strategis. Framework tersebut adalah Business Roadmap Planning dan juga Focus Structure. Mari kita mulai dari framework yang pertama ya, yaitu Business Roadmap Planning. Framework ini bisa membantu kita memvisualisasikan pencapaian bisnis kita ke depannya. Visualisasi tersebut akan kita bagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama kita buat untuk target 1-3 tahun pertama. Fase yang kedua kita targetkan untuk 3-5 tahun ke depan. Dan fase yang ketiga adalah target yang kita buat untuk lebih dari 5 tahun ke depan. Jika diimplementasikan, maka fase tersebut adalah sebagai berikut. Fase yang pertama adalah fase membangun kesadaran merek. Pada tahap ini, seringkali hal yang menjadi fokus utama dari bisnis yang baru dibangun adalah memperkenalkan brand kita kepada target pasar. Aktivitasnya meliputi mengkomunikasikan visi dan misi brand, kemudian juga memperkenalkan produk beserta keunggulannya, kemudian juga mengumpulkan database dari pelanggan yang potensial. Kemudian kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu fase yang kedua, implementasi hasil operasi. Setelah brand kita atau merek kita cukup dikenal, fokus kita beralih ke pengembangan produk dan operasional bisnis. Aktivitasnya meliputi menguji minat beli konsumen, kemudian juga memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk, dan juga memaksimalkan penjualan dari database yang sudah kita miliki atau yang sudah kita jangkau sebelumnya. Kemudian pada fase yang ketiga yaitu fase ekspansi pasar. Dalam fase ini adalah fase yang terakhir untuk Business Roadmap Planning ini karena fase ini adalah fase ekspansi bisnis. Fase ini bertujuan untuk membantu kita merencanakan perluasan jangkauan bisnis. Aktivitasnya meliputi menjalankan penjualan B2B, kemudian juga apabila rekan-rekan ada yang menjual produk dengan produk retail, teman-teman bisa menawarkan produk dengan sistem white label, kemudian juga menjangkau konsumen di wilayah yang lebih luas. Oke.
Mengapa sih sebenarnya framework business roadmap planning ini tuh penting? Karena dengan membagi pencapaian bisnis kita ke dalam fase-fase yang lebih spesifik, kita dapat lebih mudah menentukan yang mana sih prioritas kita dalam bisnis kita saat ini untuk dikerjakan terlebih dahulu. Gitu. Hal ini akan membantu kita mengarahkan usaha kita ke tujuan yang lebih besar secara terukur dan juga strategis. Setelah kita menyelesaikan framework tersebut, kita bisa lanjutkan ke framework yang berikutnya, yaitu framework focus structure. Framework focus structure ini berfungsi untuk menerjemahkan visi misi perusahaan menjadi sebuah proyek yang dapat dikerjakan. Framework ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari visi misi, inisiatif bisnis, kampanye bisnis, hingga proyek bisnis. Mari kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu membuat visi dan misi perusahaan. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan pandangan masa depan bisnis. Visi merupakan tujuan besar yang ingin dicapai oleh bisnis kita, seperti misalnya menjadi yang terbaik di bidang tertentu. Contoh, misalnya bisnis kita bergerak di bidang makanan sehat, maka visi bisnis kita adalah menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk makanan sehat yang terjangkau. Misi di sisi lain adalah gambaran umum tentang langkah-langkah atau proses yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam visi yang kita buat tadi. Jadi, jika visi bisnis kita adalah menjadi pilihan utama untuk makanan sehat, maka misi kita adalah menyediakan berbagai pilihan makanan sehat dan bergizi dengan harga yang terjangkau. Setelah menetapkan visi misi perusahaan, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu inisiatif bisnis. Inisiatif bisnis merupakan sebuah target kerja proaktif yang akan dicapai untuk mendukung tercapainya misi perusahaan dan diketahui akan membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk masa penyelesaiannya. Artinya, inisiatif yang kita buat ini harus berkaitan dengan misi yang telah kita tetapkan sebelumnya. Misalnya, jika misi kita adalah menyediakan makanan sehat dengan harga yang terjangkau, maka inisiatifnya bisa berupa menciptakan berbagai menu makanan sehat yang disukai masyarakat Indonesia menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas namun tetap dengan harga yang terjangkau. Kemudian, inisiatif tersebut kita turunkan ke dalam kampanye bisnis. Kampanye bisnis adalah sebuah target kerja proaktif yang mendukung tercapainya inisiatif yang telah ditetapkan sebelumnya dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 1 tahun atau di tahun finansial yang sama. Kampanye ini merupakan gambaran besar dari proyek yang akan kita kerjakan. Misalnya, jika inisiatif kita tadi adalah membuat berbagai menu makanan sehat, maka kampanye bisnis kita bisa berupa melakukan riset dan pengembangan menu makanan sehat yang bisa diterima lidah masyarakat Indonesia. Kemudian, kampanye kita juga bisa berupa menjual 5.000 box makanan sehat dan juga mencari supplier bahan makanan berkualitas, murah, dan juga terpercaya. Nah, dari kampanye yang sudah kita buat ini, kita akan turunkan kampanye tersebut ke bagian proyek bisnis. Proyek bisnis sendiri dibagi menjadi 2 semester. Semester yang pertama berlaku untuk 6 bulan pertama, dan semester yang kedua untuk 6 bulan berikutnya. Proyek bisnis ini biasanya sudah lebih berkaitan dengan angka-angka atau parameter yang mengukur keberhasilan dari kampanye bisnis kita yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Misalnya, pada semester yang pertama kita akan melakukan survei terhadap 1.000 masyarakat Indonesia mengenai menu favorit mereka. Kemudian juga kita akan mencari 10 supplier bahan-bahan berkualitas yang memberikan harga 25% lebih murah dibandingkan dengan harga pasar dan menjual 2.500 box makanan sehat pada semester tersebut. Begitu juga akan kita implementasikan untuk semester yang kedua. Dengan memiliki framework yang seperti ini, setiap kegiatan yang kita lakukan ke depannya akan berkontribusi pada visi bisnis kita. Dari sini kita belajar bahwa visi bisnis yang benar adalah visi yang bermakna dan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial. Keuntungan finansial akan bertumbuh seiring dengan berkembangnya ukuran bisnis kita dan tercapainya visi bisnis kita. Gimana? Menarik kan frameworknya? Sekarang sudah punya framework yang lebih jelas dong gimana cara mengarahkan bisnis kita dengan baik dan benar. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan panduan lengkap mengenai cara berbisnis from A to Z, mari saya ajak rekan-rekan untuk bergabung di The Blue Chip Community by ABC Vision Capital. The Blue Chip Community dibentuk untuk membantu rekan-rekan belajar dan menggunakan berbagai strategi dan teknik bisnis. Rekan-rekan bisa mendapatkan akses 24 jam ke modul-modul bisnis dari The Blue Chip Community untuk dipelajari kapan saja dan di mana saja sesuai dengan preferensi dan kenyamanan yang diinginkan. Oleh karena itu, bagi yang ingin belajar bisnis dan bingung harus mulai dari mana, rekan-rekan bisa mulai bergabung bersama kami di The Blue Chip Community.
Sebenarnya apa saja sih list dari benefit yang bisa rekan-rekan dapatkan dengan bergabung di Blue Chip Community? Yang pertama adalah teknik membuat proposal dan perencanaan bisnis, kemudian juga strategi membangun fundamental pengembangan bisnis, kemudian juga akses materi dan modul pengelolaan bisnis, kemudian juga akses untuk bergabung ke program webinar dari Blue Chip Community, akses memperluas jaringan bisnis, dan juga konsultasi strategi, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah contoh modul-modul dan artikel dari The Blue Chip Community. Jadi modul-modul The Blue Chip Community ini ditulis oleh berbagai praktisi bisnis yang sudah profesional dan berpengalaman dari berbagai industri. Oleh karena itu, modul kami sangat applicable untuk jenis bisnis apa saja. Dan kebetulan saat ini, ABC Vision Capital juga sedang mengadakan promo buy one get one untuk setiap pembelian modul The Blue Chip Community. Artinya, rekan-rekan cukup membayar 500.000 saja untuk mendapatkan 2 akses modul terlengkap tentang cara berbisnis secara tepat. Pas banget nih untuk rekan-rekan yang ingin memulai bisnis bersama teman atau sahabat. Bagi yang ingin mencari tahu lebih lanjut tentang program Blue Chip Community, silakan menghubungi tim ABC Vision Capital di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tim kami siap membantu Anda dengan senang hati. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ABC Vision Capital dan tuliskan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye! Kesatuan mendorong kesuksesan. Dalam pusat sebuah inovasi, terdapat sebuah komunitas, Blue Chip. Tempat ambisi bertemu bimbingan. Di sini, ilmu berubah menjadi aksi. Modul dan pelatihan kami dirancang untuk memajukan pertumbuhan dan menghidupkan semangat pembelajaran tanpa henti. Kuasai prinsip bisnis dan tingkatkan inisiatif Anda dengan panduan lengkap kami tentang strategi perencanaan, operasional yang unggul dan manajemen pemangku kepentingan. Semua dirancang untuk kesuksesan. Bersama, kita rintis jalan menuju kesuksesan. Melalui jaringan, dukungan, dan pengetahuan strategis, membangun jembatan ke visi masa depan. Komunitas Blue Chip. Setiap koneksi memulai wawasan baru. Setiap kolaborasi menciptakan cerita baru. Membentuk masa depan. Bersama. Bergabunglah dengan kami.